Dahulu kala, di negeri antah berantah, hiduplah sepasang suami istri miskin bernama Si Miskin dan Ratna Dewi. Mereka tinggal di gubuk kecil di tepi hutan. Setiap hari mereka bekerja keras untuk sekadar makan. Namun keduanya selalu bersyukur dan saling menyayangi. Raja, aku lapar sekali. Seharian aku belum makan apapun. Sabar ya Ratna, aku akan mencari makanan di kebun. Mungkin ada makanan di sana. Hari demi hari berlalu. Suatu pagi yang cerah, Ratna Dewi yang sedang mengandung merasakan keinginan kuat untuk memakan buah mempelam yang tumbuh di halaman istana Raja Indradewa. Buah itu tampak ranum, berwarna kuning keemasan dan berbau harum menggoda. Raja, entah mengapa aku begitu ingin memakan buah mempelem di halaman sana. Ratna, demi anakmu yang kamu kandung, aku akan meminta kepada Sang Raja Dewa. Dengan langkah penuh harap, si miskin berjalan menuju istana megah Raja Indradewa. Ia menunduk sopan di hadapan raja, duduk di singgasana berlapis emas. Aku tuanku, Ratna sedang mengandung. Mohon izinkan saya untuk membantunya. Ambillah buah itu, semoga anak yang istrimu kandung menjadi anak yang berkah. Si miskin pun bersyukur dan pulang dengan hati gembira. Beberapa bulan kemudian, Ratna Dewi melahirkan 2 anak kembar. Seorang laki-laki bernama Malakarma dan seorang perempuan bernama Nilakasuma. Kehidupan mereka yang dulu miskin kini berubah setelah si miskin menemukan mahkota emas di tepi sungai. Begitu mahkota itu disentuh, tiba-tiba berdirilah istana megah di hadapan mereka. Rakyat datang berbondong-bondong dan si miskin dinobatkan menjadi raja di negeri Puspasari. Tuhan sungguh maha adil. Dari gubuk menjadi istana, dari kemiskinan menjadi kemuliaan. Namun, kabar kebahagiaan itu terdengar sampai ke telinga Raja Indradewa. Rasa iri pun tumbuh di hatinya. Ali Nujum, coba datang kemari. Saya datang, Raja. Ada perintah apa? Ramalkan anak-anak si miskin. Aku ingin tahu masa depan mereka. Tanda-tanda langit menunjukkan anak itu akan menjadi orang besar. Bahkan ia bisa mengalahkanmu, Raja. Tidak boleh. Buang anak-anak itu malam ini juga. Jangan sampai ramalan itu terjadi pada mereka. Maka pada malam gelap gulita, prajurit istana membawa Malakarma dan Nilakasuma yang masih kecil ke tepi laut. Angin berembus kencang, ombak menggulung tinggi. Abang, aku takut. Adikku, ada aku. Namun, badai datang tiba-tiba. Ombak memisahkan keduanya. Malakarma terombang-ambing hingga terdampar di tepi pantai. Di depan rumah seseorang perempuan tua bernama Nenek Kabayan. Kasihan sekali kamu, Nak. Ikut bersama nenek yuk. Malakarma tumbuh menjadi pemuda gagah dan bijaksana di bawah asuhan Nenek Kabayan. Namun, hatinya selalu merasa kosong. Ia yakin adiknya Nilakasuma masih hidup di suatu tempat. Nek, aku ingin pergi. Aku ingin mencari adikku yang hilang. Aku tahu Tuhan pasti akan mempertemukan kami. Pergilah, Nak. Doaku menyertaimu. Jangan lupa, jadilah orang yang sabar dan berbudi luhur. Berhari-hari Malakarma berkelana melewati hutan, sungai, dan lembah. Akhirnya di sebuah negeri jauh, ia melihat seorang gadis sedang bernyanyi di taman istana. Gadis itu tak lain adalah Nilakasuma. Adikku, apakah itu kau? Abang, aku rindu. Adikku, akhirnya Tuhan mempertemukan kita kembali. Keduanya pun kembali ke negeri Puspasari. Si miskin dan Ratna Dewi menyebut mereka dengan air mata kebahagiaan. Aku tidak menyangka kalian masih hidup. Kita akhirnya berbuah manis. Raja Indradewa pun menyesali perbuatannya.
Ia sadar bahwa keirian hanya membawa petaka. Sejak saat itu, ia hidup dengan rendah hati dan belajar dari kesalahan. Demikianlah kisah si miskin, kisah tentang kesabaran, keikhlasan, dan keadilan Tuhan bagi orang yang berhati baik. Ingatlah bahwa dari kemiskinan bisa lahir kemuliaan, jika hati tetap sabar dan tulus.